Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi algoritma kohonen, yaitu salah satu materi dari jaringan syarat tiruan. Di kelompok kami ada saya sendiri, Muhammad Farofi, kemudian ada Sinta, Alfian, kami bertiga. Kohonen itu nama lain dari self-organizing maps, yaitu metode jaringan syarat tiruan ditemukan oleh Tulfu Kohonen tahun 1981. Dinamain self-organizing karena dia algoritma tanpa pengawasan atau tanpa pelatihan, jadi dia tidak membutuhkan data-data sebelumnya atau data lampau, tetapi dia mengenali pola secara real time. Jadi dia dari data yang ada langsung dipetakan bobotnya. Jadi setiap inputnya itu langsung diberikan bobot, yang kemudian dari input tersebut nanti akan membentuk kelompok masing-masing atau cluster, atau kita sebut gampangnya tuh grup. Dia dari data itu nanti akan terbentuk grup 1, 2, 3 gitu, dan seterusnya. Jadi jarak yang paling dekat itu polanya itu jarak yang paling dekat itu nanti dia dipilih sebagai pemenang, yang kemudian dia dipetakan berdasarkan kelompoknya. Nah, di sini ada diagramnya ya. Itu dari input dikali W itu bobot, jadi input kali bobot akan menghasilkan Y, dan semuanya ini tergantung inputnya ada berapa. Jadi pertama inisialisasi bobotnya dari setiap input itu punya bobot. Nah, di sini kan ada satu input punya 3 bobot ya, dia punya 3 bobot. Habis itu set parameter tetangga, kemudian set learning rate-nya berapa gitu. Ketika kondisi berhenti, kerjakan step 2 sampai 8. Untuk setiap vektor input X itu dikerjakan 3 sampai 5, yaitu nah ini epsilon W atau bobot dikurang input pangkat 2. Nah, ini semua epsilon ini tambah ini ya, sigma ini di sum atau sumeri itu di jumlah. Jadi dari bobot dikurang input pangkat 2, semuanya ini semua input dijumlahkan hasilnya sampai di ketemu yang paling minimum. Setiap J dengan spesifikasi tetangga tertentu dari J ya, setiap I, maka untuk mencari bobot barunya, bobot lama ditambah learning rate dikali X dikurang maksudnya input dikurang bobot. Setelah itu perbarui learning rate-nya, dan itu terus menerus sampai kondisinya berhenti. Contohnya ada 4 buah vektor ya, vektor atau inputan sebutnya 2 cluster 4 cluster ya, 4 buah vektor ya, 4 cluster. Nah, itu X1 itu kan 1100, X2 nya 0001, X3 nya 1000, dan X4 nya 0011. Gunakan jaringan kohonen untuk mengelompokkan 4 buah vektor tersebut ke dalam maksimum 2 kelompok. Dan dari 4 vektor ini itu harus dibentuk jadi 2 kelompok. Gunakan laju pemahaman awal. A itu learning rate 0,6, dan A plus 1 sama dengan 0,5. Learning rate target tambah 1 0,5, dan nanti jari-jari vektor sekitar yang dimodifikasi 0, hanya vektor pemenang yang dimodifikasi bobotnya harus setiap langkah. Nah, penyelesaiannya pertama inisialisasi bobotnya.
matriks bobotnya ini ada berapa, 1 2 3 4 5 8 ya, 8. Jadi ya dibentuk dua baris. Jadi sekitar dipakai 0 dan laju pemahaman 0,6. Vektor X pertama, vektor S ya, dihitung 1100. Nah, untuk mencari D1 nya itu 0,2 itu bobot ya, dikurang inputnya itu 1. 0,2 kurang 1, 0,8. 0,8 pangkat 2, 1,6. Udah sih ya, 3,4 ditambah 0,6 kurang 1 pangkat 2 berapa, ditambah 0,5 kurang 0 pangkat 2 berapa lagi, kemudian 0,9 kurang 0 pangkat 2. Nah, sama dengan ada hasilnya 1,80. Nah, untuk D2 nya 0,8 pangkat 1 kurang 1 pangkat 2, 0,4 min 1 pangkat 2, dan seterusnya, itu hasilnya 0,98. Jadi minimum untuk J sama dengan 2, maka vektor bobot baris 2 dimodifikasi menurut aturannya. Nah, D1 D2 itu maksudnya kelompoknya ya. Jadi dia untuk menemukan pemenangnya itu dia di kelompok berapa gitu. Nah, kemudian bobot baru saat itu mencarinya bobot lama ditambah learning rate input dikurang bobot. Jadi bobot lama ditambah 0,6 kali input kurang bobot lama. Ini ada contohnya. W21, W22, W23, bukan 21 ya, maksudnya 21 itu maksudnya baris 2 kolom 1. W22 itu baris 2 kolom 2. W23 itu baris 2 kolom 3 gitu. Nah, itu langsung ada hasilnya ya. Terus vektor bobotnya, jadi dia dapat nih bobot barunya. Oke, udah dapat bobot baru. Kemudian hitung untuk X2 nya, vektornya X2 kan tadi ada 4 ya, ada sampai X4. Nah, itu dihitung semua, caranya sama. Jadi di tes nih, D1 nya dia nilainya berapa, D2 nya nilainya berapa. Nah, di antara dua itu mana yang paling minimum? Kalau dia, oh ternyata D2 nih yang paling minimum, berarti dia di kelompok 2. Oh ternyata D1 nya yang paling minimum, berarti dia di kelompok 1 gitu. Jadi kan tadi kan dimintanya dibagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi D1, D2 dan seterusnya itu tergantung dari berapa kelompok yang mau dipetakan. Nah, sini udah ada jawabannya ya. Caranya itu sama kayak sebelumnya. Dicari bobot baru. Cari. Nah, ini masih sampai ke vektor 4. Kemudian sebelum melakukan iterasi kedua, dilakukan modifikasi laju pemahaman. A baru itu 0,5 kali learning rate yang lama sama dengan berarti 0,3. Caranya sama dilakukan oleh bobot iterasi kedua. Sama iterasi kedua, caranya sama. Sampai tergantung berapa iterasi yang diminta. Nah, setelah itu pengelompokan vektor X1. Nah, X1 masuk dalam kelompok 2. Kenapa? Di sini ada penjelasannya. Kenapa? Karena kan hasilnya kan 3,25 ya untuk D1. Nah, D2 nya itu 0,25. Nah, yang lebih kecil kan 0,25. Berarti dia kelompok 2 itu. Nah, terus itu ada tuh untuk input 2 nya di bawah ya. Input 2 nya itu D1 nya berapa? 0,25. D2 nya 2,25. Berarti dia kelompok 1. Nah, input ketiganya vektor 3 itu ternyata kelompok 2. Nah, yang input 4. Nah, D1 sama D2 kecilan mana? Kecilan D1, berarti dia kelompok 1. Nah, di sini ada contoh implementasi algoritmanya ya, ini menggunakan Python. Jadi kalau mau mencoba silakan buka aplikasi Python.
Ya, di sini penjelasan dari aplikasi kita. Ya, sampai situ lebih kurangnya saya mohon maaf. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.